Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari bersorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Bagaimana kabar pagi ini? Haleluya. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita masih ada sampai saat ini itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis daripada kehidupan kita. Kita masih diberikan nafas kehidupan kita sehingga masih boleh bernafas pagi ini. Itulah karunia yang terindah. Mari bersyukur selalu buat apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Sampai saat ini Tuhan mempercayakan hidup, mempercayakan nafas kepada kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Bapa, buat segala kebaikan-Mu yang boleh berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini Bapa, itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih buat hari indah yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu Bapa. Kami rindu Bapa, kuasai hati dan pikiran kami Bapa. Seisi ruangan ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada lagi kuasa-kuasa di luar kuasa Roh Kudus. Dari depan sampai ke belakang semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Siaplah hati kami Tuhan Yesus, bersama-sama melompat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami memandang kemuliaan-Mu Bapa. Laut, bumi dan segala isinya itu karena keagungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan bagi-Mu Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya. Jemaat Tuhan sedang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tahta-Mu, taklukkan seluruh dalam tangan-Mu penebus. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun Bapa, tiada
pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Keras setia dan luluh, berkorban maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus. Engkau kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Bersorak bagi Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Haleluya, Yesus, kami sembahkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, oh Yesus, haleluya, kami sembahkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, oh Yesus, oh sana bersana, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Bapa. Haleluya, 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 glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan pujian ini sama-sama. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta, katakan
Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus yang terutama dalam hidup kita, yang terutama di dalam hidup ini, memulihkan nama yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Saya cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Bersorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami Bapa, ini komitmen kami. Kami mau mencintai-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, dengan seluruh jiwa kami dan raga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih dan lebih lagi Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak, kami mau melompat memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan menguasai segenap hati dan pikiran kami. Semua adalah proteksi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Apapun yang terjadi bagi kita, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Bersorak bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Katakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya, Kaulah benteng dan menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku,
biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Iman berikanku kekuatan, iman berikanku kekuatan, amin. Serupa dengan gambaranmu, bersama rohmu Tuhan, bersama rohku pasti menang, ku pasti, oh 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 oh, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati Raja, katakan tinggi namamu, oh oh oh, tinggi namamu dipuji, hormat dan bersoraklah, sorak dengan senang hati Raja, Raja keagungan, Raja Tuhanku maha besar, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala, Dia tak akan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama, Dia Allah luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala, Dia tak akan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berserukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam, Dia Allah luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas, sekali lagi, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala, Yesuslah nama, Yesus nama dikatakan sekali lagi, Yesuslah nama, Yesus nama di atas segala nama. Oh, haleluya, bersorak bagi Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, ketika kami masih bisa bersorak memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik buat kami, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tiba Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka selebar-lebarnya Tuhan, isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Suara hati kami, kehidupan kami Engkau diam, dengarkan firman Tuhan, lakukan dalam kehendak-Mu, dalam kehidupan-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang
perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita bangkit berdiri sama-sama, katakan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan, sekali lagi katakan dari awal. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Angkat tanganmu, katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Pelayanan selanjutnya kita berikan kepada Pak Gembala. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuntun dan bawa kami untuk lebih mengasihi Engkau. Untuk semakin segenap hati kami mencintai Tuhan. Firman Allah mempedomani kami untuk melangkah sesuai rencana-Mu. Kami buka hati kami untuk kami memahami, mengerti setiap kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan dapatkan pembacaan di dalam Mazmur 33. Mazmur 33, perhatikan satu ayat di dalam ayatnya yang ke-16. Mazmur 33 ayatnya yang ke-16. Yang dapatkan firman katakan amin. Ya, saya baca, perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Puji Tuhan, silakan duduk.
Nah puji Tuhan, saat ini saya ingin berbicara tentang antara kualitas dan kuantitas. Antara kualitas dan kuantitas, antara mutu dan jumlah. Nah, pandangan manusia pada umumnya menyatakan bahwa kalau seandainya jumlah yang besar, secara kuantitas itu besar, maka pertama akan semakin mudah sebuah pekerjaan. Akan semakin mudah sebuah program itu terlaksana. Apabila punya kuantitas yang besar, maka memiliki kekuatan yang besar pula. Apabila kita punya kuantitas yang besar, jumlah yang besar, maka apabila dalam sebuah peperangan, maka itu sangat menentukan peperangan. Sangat menentukan kemenangan di dalam peperangan. Sebab itu dahulu ketika ada perang kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, para pemimpin, para raja mengerahkan seluruh rakyat untuk berperang. Bahkan memaksa seluruh rakyat berperang dengan supaya jumlah pasukan itu bertambah. Karena kalau kapan sebuah pasukan dalam jumlah yang sangat banyak, maka akan menciutkan lawannya. Bahkan ketika terjadi peperangan, logikanya yang banyak, yang besar jumlahnya akan mengalahkan yang jumlahnya kecil. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau itu adalah pandangan manusia, sebab itu sampai hari ini di beberapa negara masih tetap ada yang namanya wamil, wajib militer. Usia yang segini sampai segini pada anak-anak muda itu wajib militer. Sebelum akhirnya mereka terjun ke bisnis atau dalam usaha, dalam pekerjaan masing-masing, tetap mereka ditarik dulu dalam wajib militer. Tapi itu pandangan manusia. Sekarang yang akan kita bahas, bagaimana dengan pandangan Alkitab? Bagaimana dengan pandangan Tuhan tentang kuantitas dan tentang kualitas ini? Benarkah demikian bahwa dengan jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, maka akan memudahkan sebuah pekerjaan besar, akan memudahkan sebuah proyek besar, akan memudahkan sesuatu peperangan, sebuah pertempuran. Tapi kalau kita perhatikan dalam Alkitab, justru ada perintah yang Tuhan berikan yang berbanding terbalik dengan apa yang manusia pikirkan pada umumnya tentang hal yang saya sampaikan tadi. Mari kita buka di dalam Ulangan 20, ada hukum perang yang firman Allah sampaikan yang ingin kita pelajari saat ini. Ulangan 20 ayat 1 sampai 8, saya baca begini bunyi firman Allah. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian. Nah perhatikan. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa yang telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
Justru Alkitab katakan yang tadi saya sampaikan pendahulu bahwa di dunia ini mengerahkan rakyat sebanyak-banyaknya. Semua yang menjadi aset dari sebuah kerajaan, sebuah bangsa yang akan berperang itu dikerahkan. Sebanyak-banyaknya, karena mereka berpikir sebanyak-banyaknya pasukan maka itu akan berpeluang untuk berkemenangan. Tapi berbeda dengan apa yang Tuhan taruh, yang kita baca hari ini, justru silakan kalian berperang, tapi bagi yang punya rumah baru yang belum menempati, pulang saja. Bagi yang membangun kebun anggur dan belum menikmatinya, pulang. Bagi yang sudah bertunangan tapi belum menikah, pulang saja. Bagi yang lemah dan takut, pulang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mengapa Tuhan beri petunjuk, bahkan Tuhan beri perintah yang sangat berbeda dengan strategi, dengan pandangan manusia pada umumnya. Ya, ini akan kita pelajari. Mengapa Tuhan beri perintah yang semacam ini? Yang berbeda sekali dengan yang saya sebutkan pada awal tadi. Apa tujuan Tuhan? Apa maksud Tuhan? Yang pertama yaitu Tuhan tidak mau ada umatnya berperang dengan setengah hati. Jadi pertama, Tuhan tidak mau ada umat Tuhan berperang dengan setengah hati. Yang dimaksudkan dengan setengah hati di sini yaitu orang yang berperang, tapi ketika saat dalam peperangan, dalam perjuangan, dalam pertempuran, pikirannya terbagi. Aduh rumah barunya, aduh kebun anggurnya, aduh tunangannya, atau dengan hal-hal yang ada di rumah, dengan segala sesuatu yang selama ini dia pikirkan di rumah. Tuhan tidak kehendaki dalam peperangan, dalam perjuangan kita terbagi fokusnya. Karena ketika kita terbagi fokusnya, kita tidak akan sungguh-sungguh pada salah satu yang harus kita pilih. Kita tidak akan serius kepada salah satu yang seharusnya kita pilih. Nah, Tuhan mau ketika dalam perjuangan, dalam hal ini perjuangan iman, fokus kita dalam perjuangan artinya dalam perlombaan, dalam perjuangan iman bukan berarti kita tidak lagi berurusan dengan dunia. Bukan berarti kita tidak cari uang lagi. Bukan berarti kita tidak mencari lagi sesuatu yang dunia cari hari-hari ini. Bukan. Kita tidak boleh salah tafsir dengan yang ini. Tapi yang Tuhan mau, ketika kita sementara berjuang dalam perlombaan iman hari-hari ini, jangan sampai hal-hal yang disebutkan tadi di atas, pertama, menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua, membuat kita salah arah dengan fokus tujuan kita ada di dunia. Yang berikutnya, membuat kita menyimpang karena kita konsentrasi lagi kepada hal-hal yang membuat Tuhan itu kita lupakan. Yang membuat prioritas yang sebenarnya kita abaikan. Kalau lagu tadi katakan yang terutama di dalam hidup ini, bukan berarti kita tinggal di kamar, tidur berdoa dan tidak cari uang. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi di kala mana ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang menghambat kita dengan Tuhan, yang membuat iman kita tergoyahkan, yang membuat panggilan kita berubah, yang membuat komitmen kita hancur, itu yang Tuhan tidak kehendaki. Itu artinya perjuangan setengah hati. Perjuangan setengah hati. Jangan sampai hal-hal jasmani yang menghambat, yang membuyarkan fokus kita dengan Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 4 bilang begini. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tuhan kan kasih gambaran ilustrasi orang percaya yang sementara berjuang, yang sementara berlomba bagaikan seorang atlet, bagaikan seorang prajurit. Apakah ada saat ini ada orang tentara misalnya sementara dalam medan pertempuran saling tembak,
Dia pikir, aduh ini kira-kira gaji saya berapa ya? Kira-kira saya dibayar nak kalau saya bunuh 10 orang. Adakah orang yang berpikir demikian? Dia akan berusaha bagaimana caranya untuk mengalahkan musuh. Bagaimana tembakannya itu benar-benar semua terarah. Dia akan bidik supaya benar-benar musuhnya semua itu tumpas. Tidak memikirkan tentang penghidupan. Artinya bukan berarti sekali lagi kita abaikan semua yang kita kelola selama ini. Bukan berarti seolah-olah kita abaikan pekerjaan-pekerjaan kita, usaha kita, bukan. Tetapi jangan sampai hal-hal itu yang menghalangi dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita semua dipanggil dalam tujuan Tuhan, amin. Semua kita hidup, saya bahasakan waktu lalu, ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Sebagai apapun engkau saat ini, bahkan ketika kita ada dalam keluarga besar GPDI Bukit Hermon Tabarano, engkau sebagai petani, ada kepentingan Tuhan engkau ada di sini. Engkau sebagai seorang yang tahu listrik misalnya, ada kepentingan Tuhan engkau ada di sini. Engkau yang tahu dengan berbagai macam skill-skill yang lain, ada kepentingan Tuhan kita ada di sini. Semua ada tujuan Tuhan, tidak ada satupun yang tanpa tujuan Tuhan. Jadi Tuhan ingin katakan begini, lebih baik sedikit tapi ada totalitas. Umpamanya dalam sebuah perkumpulan, lebih baik sedikit dalam jumlah yang sedikit, tetapi ada totalitas, ada nilai, ada kualitas. Daripada banyak dalam jumlah kuantitas yang banyak, tapi minim kualitas. Tidak bernilai. Ibarat duriannya banyak, tapi busuk semua. Mana saudara mau? Satu truk durian dengan 10 saja yang bisa dimakan, yang lain itu dibuang karena busuk. Atau sekalian satu keranjang durian tapi semuanya bisa dimakan. Sedikit tetapi punya kualitas yang luar biasa. Punya kegigihan, punya iman yang luar biasa. Nah, dalam dunia pekerjaan memang kita kenal dengan apa yang namanya paruh waktu. Orang bisa kerja paruh waktu. Ada yang usaha ini dia pun kerja sampingan, ada paruh waktu. Memang saya punya usaha, tapi kerja juga di perusahaan sana sebagai paruh waktu. Kita melegalkan saja untuk hal-hal yang demikian. Dan itu memang banyak orang melakukan itu. Tapi ikut Tuhan tidak ada paruh waktu. Amin. Ikut Tuhan tidak ada yang setengah-setengah. Tidak ada separuh waktu, tidak ada setengah hati, tidak ada ragu-ragu. Artinya bahwa jadi pengikut Tuhan Yesus itu bukan kita hanya ada pada hari Minggu, kemudian pada hari lain, pada hari Senin sampai Sabtu, itu adalah hari terserah kita mau bikin apa. Pada hari Minggu kita jadi rohani, pada hari lain kita bisa jadi orang duniawi. Kita bukan Kristen separuh waktu dengan Tuhan. Di hari Minggu kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Di hari lain kita mengata-ngatai orang. Kita menceritakan kejelekan orang. Tuhan tidak inginkan separuh-separuh yang semacam itu. Tuhan inginkan kita utuh. Bahkan ketika kita mengasihi Tuhan, kita bukan hanya sekedar taat pada yang ini. Kalau ini tidak bisa. Sebab itu Tuhan katakan begini, Matius 22 ayat 37 menjadi menjadi hukum terutama dan pertama. Kita semua sudah tahu ayat itu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Semua itu harus segenap. Hati, jiwa, dan akal budi, pikiran kita. Nilai-nilai sorgawi itu dinyatakan, nilai rohani kita dinyatakan seberapa dalam kita mengasihi Tuhan. Bukan seberapa banyak kepercayaan yang diberikan. Karena sekali lagi saya ingin katakan, orang Kristen jangan kejar kepercayaan, tapi kejar perkenanan Tuhan. Sekali lagi, tanamkan baik-baik ini.
Jangan bangga kita dipercaya ini, dipercaya ini, dipercaya ini. Enggak, itu bukan ukuran. Yang kita kejar yaitu perkenanan Tuhan. Jadi tidak setengah hati. Perlombaan setengah hati bukan hanya membuat kita tidak menang, bukan. Tetapi perlombaan yang setengah hati bisa membuat kita gagal sampai pada finishnya. Saya pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Ibarat sebuah perlombaan motor GP. Walaupun dia itu jago pada lap pertama sampai lap-lap yang ke-20, misalnya kalau dari 23 lap misalnya, dari lap pertama sampai lap 23, di lap 20 dia pemimpin, dia di depan, paling depan. Tapi pada bagian terakhir dia jatuh. Tetap tidak masuk finish. Tetap itu dikatakan gagal. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sepenuh hati, segenap hati akan menjadikan kita orang Kristen yang tidak mudah dikalahkan oleh apapun. Yang tidak mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang akan menggagalkan perjuangan kita di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan, lebih baik kurangi yang ini. Yang punya rumah baru lebih baik pulang. Karena bagi Tuhan bukan masalah kuantitas, tapi kualitas kita seperti apa. Kualitas kita di hadapan Tuhan. Jadi ini merupakan hal yang pertama. Tuhan tidak mau ada umatnya kita berjuang, kita berperang dengan setengah hati. Yang kedua yaitu Tuhan tidak mau ketakutan, hal-hal yang melemahkan bisa meracuni yang lain. Atau Tuhan tidak mau para penakut, para orang yang tawar hati, yang lemah hati justru meracuni yang lain. Dalam ayat yang ke-8 dalam Ulangan 20 tadi bilang begini. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Saya ingin katakan begini. Meski jumlah yang sangat besar, akan sangat berbahaya bila di dalamnya ada virus penakut. Kapan ada 1-2 orang yang takut untuk lakukan ini, takut untuk lakukan itu, takut berkecil hati, tawar hati, ayo kita lakukan program ini, bisakah kita? Mari kita buat ini, bisakah kita? Ini jadi virus yang sangat membahayakan, yang bisa mempengaruhi yang lain, yang bisa melemahkan yang lain, dan Tuhan tidak kehendaki. Sebab itu Tuhan katakan yang pertama, yang Tuhan suruh pulang, yang para penakut-penakut, yang tawar hatinya pulang. Itu sama seperti yang terjadi ketika Gideon memilih para pasukannya untuk berperang. Jumlah yang pertama sangat besar, 32.000 orang. Pasukan yang sangat besar. Gideon memimpin peperangan saat itu. Bagi Gideon, wah banyak pasukanku 32.000 orang, pasti menang. Tuhan bilang, Gideon terlalu banyak. Suruh pulang kepada mereka yang penakut-penakut. Hakim-Hakim 7 ayat 3 bilang begini. Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi mulanya ada 32.000 orang. Itu pun 10.000 orang Tuhan bilang masih terlalu banyak. Yang akhirnya tinggal 300 orang yang berperang saat itu. Karena sekali lagi bagi Tuhan bukan masalah kuantitas, tapi apakah ada Tuhan di dalamnya. Apakah ada Tuhan berkenan? Apakah ada Tuhan menyertai? Apakah ada campur tangan Tuhan? Itu yang paling utama untuk sebuah kesuksesan, untuk sebuah keberhasilan.
Para penakut bukan hanya yang lebih dulu Tuhan suruh pulang. Tetapi dalam Wahyu justru mereka pula yang lebih dahulu kloter pertama masuk ke neraka. Yang lebih dulu disebutkan pertama. Bukan berarti maksud saya para penakut bukan hanya yang lebih dulu yang tidak lebih dulu Tuhan katakan tidak mau dipakai. Tuhan tidak pakai orang-orang yang semacam ini. Para penakut-penakut, orang yang tawar hati, orang yang seolah-olah langsung kecut ketika melihat sebuah hal-hal besar yang akan kita jalani. Itu Tuhan tidak pakai. Tapi Alkitab katakan justru Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kita perhatikan. Yang lebih dulu disebut ini penakut. Karena ketakutan-ketakutan ini yang bisa membuat jumlah yang besar ini tawar hati. Ingat ketika orang Israel itu mengirim 12 utusan. Musa mengirim 12 utusan. Kemudian yang kembali 12 orang itu dengan dua kelompok. Dua yang memberitakan yaitu hal-hal positif, Yosua dan Kaleb. Tapi 10 orang ini memberitakan hal-hal yang melemahkan. Sekali lagi saya pernah katakan bahwa mereka bukan sementara membawa kabar kosong. Mereka tidak membawa hoaks. Mereka tidak membawa berita dusta. Tidak, mereka bicara tentang kebenaran. Mereka bicara tentang yang terjadi. Mereka bicara tentang sesuatu yang benar-benar ada. Memang di sana itu raksasa-raksasa. Kita seperti belalang kelihatan benar. Di sana subur. Iya benar, mereka tidak memutarbalikkan fakta. 10 orang ini tidak memutarbalikkan fakta. Mereka bicara jujur. Tetapi tujuannya hanya melemahkan. Tujuannya hanya menggetarkan orang banyak. Tuhan hukum mereka. Karena ini virus yang sangat berbahaya. Para penakut-penakut, jelas Tuhan tidak pakai. Jelas Tuhan tidak percayakan. Bahkan Tuhan berusaha untuk singkirkan mereka. Saya ingin sampaikan hari-hari ini adalah masa Tuhan menampi kita. Amin. Hari-hari ini ada banyak cara Tuhan untuk mulai seleksi. Saya diberkati dengan satu kebenaran yang saya dengar kemarin. Seorang ibu yang berkhotbah kemudian dia sampaikan. Dahulunya memang Tuhan membujuk dan mencari-cari. Tuhan mencari dan menyelamatkan. Tapi sekarang bukan zamannya lagi. Ketika engkau tidak mau, silakan pergi. Engkau tidak suka dengan cara Tuhan, silakan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari penampian. Yang ringan tidak mungkin lagi diberatkan. Karena yang memilih ringan adalah kita. Yang memilih kualitas kita tidak ada. Kualitas kita kecil adalah kita. Tuhan tidak harus menarik lagi sama seperti pada awal-awalnya. Hari-hari ini ketika kita mau, itu yang kita pilih. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran ini kita belajar. Sekali lagi jumlah tidak terlalu penting bagi Tuhan. Tapi tentang kualitas iman kita. Tentang kesungguhan hati kita. Kemenangan tidak didasarkan pada banyaknya pasukan. Tapi pada campur tangan Tuhan. Saya yakin orang-orang yang mengasihi Tuhan, di situ Tuhan ada bersama dia. Jemaat yang mengasihi Tuhan, di situ Tuhan hadir bersama dia. Saya merindukan di tempat ini, kehadiran Tuhan terus nyata bagi kita, amin. Karena ini modal kita. Di Tabarano ini bukan ada siapa-siapa, bukan karena pendetanya, bukan karena fasilitasnya. Karena kita mulai pun dari sesuatu yang sangat sederhana. Tapi kita bermohon hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita.
Kita menjaga api di tempat ini. Tadi malam saya kedatangan tamu-tamu, tapi mereka sayang tidak melayani di sini. Mereka tersebar karena mereka dari denominasi lain. Mereka dari gereja Bethel Indonesia dan mereka adalah dosen-dosen saya. Bahkan salah satu adalah dosen pembimbing saya. Ada beberapa orang doktor di situ. Mereka pelayanan dari daerah pedalaman, akhirnya mereka muncul ke tempat saya di sini. Ketika ngomong tentang pertumbuhan gereja, mereka pun membahas tentang gereja dari organisasi mereka di mana-mana. Yang satu ngomong begini, ketika dia melihat situasi kita di sini, kemudian dia bilang, kalau saya simpulkan di sini bukan masalah apa, tapi saya merasakan ada hadirat Tuhan di tempat ini. Saya melihat ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ketika dia masuk di pastorit, dia bilang, wah di sini kok lain ya, luar biasa. Dan saya ingin supaya jemaat punya obsesi yang sama, amin. Kualitas kita, jumlah kita mungkin memang tidak banyak, jumlah kita kecil, kekuatan kita mungkin kecil bagi pandangan orang. Tapi kalau Tuhan melihat sesuatu yang istimewa di sini, kenapa tidak kita pertahankan hadirat Tuhan ada di sini? Kualitas kita akan berbicara banyak kepada hal-hal besar yang akan kita jalani. Saya percaya dan saya yakini, kalau Tuhan ada di pihak kita, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Kembali kepada kehidupan kita. Kita mungkin kecil, gajinya kecil, sesuatu yang sepele, modal kecil, mungkin sesuatu yang remah-remah. Tapi kalau ada perkenanan Tuhan di dalamnya, kualitas yang luar biasa iman kita, dia akan berbicara banyak dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jangan tawar hati ketika engkau menyadari bahwa dirimu bukan siapa-siapa. Jangan tawar hati, berkecil hati ketika engkau pikir bahwa engkau tidak punya potensi sebesar mereka. Engkau tidak punya peluang secara manusia untuk mendapatkan pekerjaan dengan promosi-promosi yang besar. Seolah-olah engkau berpikir saya ini cuma orang kecil, usaha kecil, petani kecil, pedagang kecil, pengusaha kecil. Ingat, yang kecil bagi kita belum tentu bagi Tuhan kalau Tuhan ada di pihak kita. Sebab itu antara kualitas dan kuantitas, mari kita memilih kualitas kita. Silakan engkau punya modal yang besar, puji Tuhan untuk memulai usaha. Tapi utamakan Tuhan di dalam kita. Karena ini yang akan lebih banyak berbicara tentang kesuksesan nanti. Tentang keberhasilan keluarga kita. Tentang usaha kita. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi bukan kebesaran yang dipandang manusia yang akan menentukan kesuksesan kita nanti. Tetapi tentang kebesaran Tuhan yang campur tangan dalam kekecilan kita untuk menentukan apa yang akan kita raih nanti. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat di dalam Tuhan, amin. Cintai Tuhan dengan segenap hati. Tuhan pun ketika mengasihi kita tidak setengah-setengah. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Ini sebuah lambang, gambaran tentang kesungguhan Tuhan berkorban bagi kita. Bahkan Alkitab katakan, dia yang kaya rela jadi miskin untuk buat kita yang miskin jadi kaya. Dia yang mulia rela turun menjadi hamba, menjadi manusia untuk membuat kita yang debu, kita yang bukan siapa-siapa dimuliakan oleh kematiannya. Apa yang kurang? Kristus Tuhan pun dikorbankan bagi kita. Apatah lagi kebutuhan kita yang lain. Kenapa tidak kita hari-hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan? Fokus dengan Tuhan. Sekali lagi, hidup ini ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Puaskan Tuhan selagi ada kesempatan. Amin. Senangkan Tuhan selagi ada kesempatan. Sehingga benar-benar Tuhan dapati kita sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kualitas. Ingat, pada zaman terakhir akan ada timbangan yang saya bagikan waktu lalu. Ada timbangan. Kita ditimbang berat atau ringan.
ada standar, ada patron. Misalnya patronnya itu 50 kilo. Ditaruh pada timbangan yang sebelah. Mulai diletakkan satu-satu kita di atasnya. Di sebelahnya lagi. Seimbang atau tidak. Sepadan dengan batu penjuru atau tidak. Selaras dengan batu penjuru atau tidak. Kapan kita kurang, kita tidak masuk hitungan. Dan tidak ada waktu lagi untuk kita berubah ketika waktunya tiba. Patokannya itu sudah ada, Kristus. Selama ada di dunia ini memang kita tidak harus langsung sempurna. Tapi kita berusaha untuk menyempurnakan diri, patronnya adalah Yesus. Nanti ketika kita tiada, baru kita disempurnakan bila kita sudah masuk hitungannya Tuhan. Sebab itu hari-hari ini fokus kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Saya yakin, saya percaya Tuhan dapati kualitas. Tuhan sementara mengamati setiap pribadi-pribadi di akhir zaman ini. Siapa yang patut dipercaya, siapa yang patut masuk hitungan, dan siapa yang tidak. Mari kita mengasihi Tuhan. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Kita tunduk kepala. Yang mengetahui kadar cintamu dengan Tuhan adalah engkau dan Tuhan sendiri. Kita boleh bersandiwara di hadapan manusia, tapi tidak kepada Tuhan. Kita boleh mengelabui orang lain, tapi tidak dengan Roh Kudus. Ada banyak hal yang Tuhan karyakan kepada kita. Itu hanya fasilitas untuk membuat kita tambah setia dan cinta Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Nyanyikan selidiki aku, bilang sama Roh Kudus, selidiki hati kita, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah
Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ungkapkan hatimu kepada Tuhan. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Jesus, Jesus, mulialah namamu. Mulialah namamu. Oh, oh, oh. Ya. Jesus, Jesus, haleluya. Kiara lamatakan ya sikara lamatakan ya ralamai. Izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus lebih dalam dengan engkau saat ini. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hatimu. Izinkan Roh Kudus, ya, dalam nama Yesus, ya. Kinatakalaya, kiara lamatakan ya sikara lamatakan ya. Kiara lamatakan ya sikara lamatakan. Jesus, kiara lamatakan ya sikara lamatakan. Ya, 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 ya. Ya, ya, Yesus, ya, ya. Yesus, ya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat Tuhan, berjuanglah untuk tetap setia. Setia sebagaimana waktu pertama engkau dipanggil. Setia dalam komitmen, setia dalam ketaatan, setia dalam korban, setia dalam setiap apapun yang kita berikan bagi Tuhan, termasuk pelayanan kita. Jangan pernah berubah oleh apapun. Bobotmu ada di sini, nilaimu ada di sini, kualitasmu ada di sini. Dan semakin hari semakin tambah cinta Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami percaya firman Allah meneguhkan kami untuk kami semakin setia, semakin cinta Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu menyatakan cinta-Mu bagi kami lewat kematian-Mu, lewat pengorbanan-Mu. Dan kami ingin bersekutu di dalamnya untuk kami mengenang kembali karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Sebab itu kami yakin kami semua sudah dikenan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lanjutkan pelayanan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saya mengundang para majelis, Ibu Gembala.
Jemaat Tuhan, persiapkan hatimu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. tubuh Kristus dan renungkan setiap kebenaran yang ditaruh. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Angkat tubuh Kristus di tangan kita. Ada nilai kekekalan di tangan kita yang akan bersekutu di dalam tubuh ini. Dan imani bahwa ketika kita makan tubuh ini, ada kekuatan baru yang kita peroleh. Kekuatan sorga yang menyatu di dalam seluruh kelemahan-kelemahan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Imani dan syukuri dan kita makan bersama di dalam nama Yesus.
Di dalam darah Tuhan ada penyucian, ada pengampunan dosa, ada perkenanan Tuhan yang melayakkan kita ada dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Darah ini yang telah tercurah, yang membuat tabir bait Allah terbelah dua, untuk kita bisa langsung memuja, memandang dan berseru kepada Tuhan. Darah ini membuat iblis gemetar. Darah ini yang memeteraikan kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan oleh bilur-bilur Tuhan kita pun disembuhkan oleh Tuhan. Sakit apapun itu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percaya ada mujizat yang terjadi dalam hidup kita, dalam tubuh dan darah Tuhan. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang setinggi-tingginya bagi Tuhan. Dengan sebuah keyakinan kita sudah dipulihkan, kita sudah disembuhkan, kita sudah diberkati, kita sudah dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Kami kuat di dalamnya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, yang akan terus mempedomani jalan-jalan kami, bahkan di sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selanjutnya dalam ibadah ini kami akan meletakkan korban persembahan kami, ucapan syukur kami. Bahkan kami akan mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan iman. Kami terikat dengan kebenaran-kebenaran ini yang pasti memerdekakan kami. Kami lakukan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk minggu ini tetap saya akan bagikan doa hari Rabu untuk jadi panduan kita dalam doa. Saya berharap kita tidak pernah menghentikan doa, karena itu tidak menyita waktu kita. Bangun terus mesbah dalam keluarga kita masing-masing. Kita berdoa supaya sepanjang perjalanan hidup kita semua dalam kendali Tuhan. Kita doakan bangsa ini semuanya aman-aman saja, semua baik-baik saja. Apatah lagi di minggu yang berjalan ini akan ada pemilihan kepala daerah. Kita berdoa supaya siapapun yang akan jadi, semuanya atas kehendak Tuhan. Semua atas kehendak Tuhan, siapapun itu. Dan saya berharap kita tidak usah terpancing dengan segala sesuatu yang bisa memperkeruh masalah, bahkan mungkin bisa mencuri sukacita atau membuat damai sejahtera itu menjauh dari kita. Tetap kita harus kasih suara, karena Alkitab katakan berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, berikan sama Tuhan yang Tuhan punya. Jadi lakukan kewajiban kita untuk memberikan suara, jangan jadi golput. Tentukan pilihan kita, tapi tidak perlu kita harus menjadi bersebelahan atau bertentangan dengan yang tidak sepaham dengan pilihan kita. Jadi Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kalau doa-doa puasa atau apa, kita bisa memilih untuk mengambil puasa di rumah masing-masing. Jadi sekira itu. Dan untuk bagian pembangunan, tetap nanti sekitar minggu-minggu yang berjalan ke depan akan ada laporan keuangan untuk tahap kedua dalam pembangunan pastorik. Jadi memang kita sudah selesai untuk ini, tetapi semua keuangan yang masuk dan yang keluar tetap akan dilaporkan dalam beberapa minggu ke depan ini. Sebelum kita tutup tahun 2020 ini akan ada laporan keuangan. Jadi saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tidak ada yang lain lagi, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah ini. Dimuliakan Engkau Bapa. Haleluya. Kau raja
Kami memuji, kami mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya hanya karena Tuhan kami ada. Dan di minggu yang akan kami jalani, hanya Tuhan yang sanggup untuk memelihara kami. Hanya Tuhan yang tahu apa yang harus kami kerjakan ke depan. Dan Tuhan yang menentukan segala sesuatu yang akan kami dapati dan peroleh. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami dan jangan lepaskan. Ajar kami untuk semakin mengasihi, untuk mencintai Tuhan melebihi dari segala-galanya. Maka kami percaya perkenanan Tuhan terus melekat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, ibadah raya hari ini ibadah yang mengandung janji. Sebab itu kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang punya masalah sudah diberi jalan keluar, kami yang bimbang sudah diteguhkan hatinya, kami yang penuh dengan ketakutan sudah diberi ketenangan oleh Tuhan. Karena kami percaya ada Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga. Tugas kerja kami yang berbeda-beda sebagai petani, pedagang, pengusaha, sebagai karyawan, baik di PT Vale, karyawan kontraktor, semua bidang, bahkan pegawai negeri, semua bidang yang kami jalani dan tekuni. Kami yakin ada Tuhan yang beserta dengan kami membuat segala sesuatu bisa dimaksimalkan karena Tuhan. Dan pun itu akan mengalami pertambahan-pertambahan yang luar biasa dalam hidup kami. Karena ada Tuhan yang telah memberkati kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga. Kami katakan kepada kaum keluarga kami, seluruh yang menjadi anggota keluarga kami, yang saat ini pun ada di sini, ataupun mungkin yang ada jauh-jauh bekerja, menuntut ilmu, mereka pun di sana diberkati Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan memelihara kami di sini. Terima kasih Bapa di surga, segala hal yang tidak diinginkan, dari kuasa kegelapan, roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, bahkan praktik-praktik perdukunan, teror sekalipun, pencuri, perampok, sakit penyakit, bahkan virus corona, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami doakan pilkada tanggal 9. Biarlah semuanya berjalan lancar dan baik. Biarlah semuanya atas kendali Tuhan. Akan melahirkan seorang pemimpin atas kehendak Tuhan. Yang akan menjadi pilihan rakyat. Dijauhkan dari berbagai macam boncengan-boncengan orang yang tidak bertanggung jawab. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berakibatkan kerusuhan dan sebagainya. Biarlah semua ketenangan, kedamaian dari Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya jemaat GPD Bukit Hermon Tabarano adalah jemaat yang tetap kuat di dalam Engkau. Tetap sehat, kalaupun ada yang dalam keadaan sakit, kami doakan buat saudara pemuda Efraim yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, kami minta di dalam nama Yesus, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Engkau Allah Yehova Rafa yang sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Kami doakan pula jemaat yang berhari ulang tahun, Ibu Naomi yang berhari ulang tahun, kami lepaskan berkat baginya di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan sudah memberkati dia. Untuk usia selanjutnya semakin luar biasa diberkati, disertai dan bahkan dipelihara oleh Tuhan dengan cara-cara Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah raya yang penuh dengan sukacita, yang penuh kuasa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat datang kepada jemaat-jemaat yang barusan pertama kali datang beribadah. Saya lihat ada muka-muka baru, selamat datang, Tuhan berkati.